Kepala Sekolah, Bapak Haji Hadi Wijaya, dan para wakil dan sejumlah pembicara yang ada di sini, yaitu ada Miss Puput, ada Miss Muntas, dan ada Miss Nyayu Rodia. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga pada hari ini kita semua bisa berkumpul untuk menghadiri acara ngopi di SMA FPI IGN Palembang yang alhamdulillah hari ini sudah memasuki episode ke-43 ya. Dan tema kali ini adalah membangun budaya positif sekolah. Jadi sebelum acara kita lanjutkan, marilah Bapak Ibu kita ucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Pertama-tama akan kita dengarkan kata sambutan atau arahan dari Kepala Sekolah. Kepada yang kami hormati Bapak Haji Hadi Wijaya, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya saya hormati para pimpinan, wakil kepala sekolah, kemudian Bapak Ibu guru, serta yang kita banggakan para narasumber yang pada kesempatan ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Miss Muntas, kemudian ada Miss Peralia Eka Putri, dan juga ada Miss Nyayu Rodia. Yang alhamdulillah kebetulan pada hari ini menjadi narasumber ngobrol pintar pada episode yang ke-43. Materinya bukan materi biasa, tapi materi yang insya Allah luar biasa, membangun budaya positif sekolah. Tentu budaya positif sekolah banyak, ya. Budaya negatif juga barangkali ada secara tersirat, gitu ya, terdapat di berbagai lembaga pendidikan. Tapi dengan cara membangun budaya positif sekolah, tentu ada hal-hal yang barangkali akan menjadi habit, kebiasaan pada setiap lembaga pendidikan tanpa terkecuali, termasuk sekolah kita yang mungkin banyak yang akan bisa diterapkan pada sekolah tentang bagaimana membangun budaya positif ini. Nah, secara rinci memang belum tahu apa saja yang dianggap sebagai budaya positif. Apakah bagian dari karakter, apakah dari program sekolah, ataukah hal-hal lainnya. Nah, yang tahu adalah mereka bertiga sebagai narasumber. Maka dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber, walaupun narasumber ini adalah narasumber internal kita. Tapi Bapak dan Ibu, disinilah bagaimana kita bisa menghormati, saling menghargai satu sama lain, bahwa Bapak Ibu semua adalah orang-orang istimewa. Orang-orang istimewa yang punya kelebihan, punya kekurangan, tapi kelebihannya yang lebih banyak, ya, sehingga apa yang akan kita dapatkan pada ngobrol pintar di episode yang ke-43 ini mudah-mudahan nanti dapat memberikan manfaat kepada kita semua, serta hal positif yang akan disampaikan betul-betul nantinya membudaya di sekolah kita. Barangkali ini saja mengingat waktu, kepada para narasumber kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Hadi Wijaya yang sudah menyampaikan kata sambutan. Selanjutnya Bapak Ibu kita langsung saja masuk pada materi dan dipersilakan kepada Miss Muntas SPD akan menjadi pemateri kita. Kepada Miss Muntas SPD disilakan. Baik Bapak Ibu, kita santai saja seperti biasa. Di sesi awal mungkin saya yang dapat jatah untuk menyampaikan materi pertama kali, karena ini adalah rangkaian panjang, jadi kami bertiga akan bergantian menyampaikan materi di awal saya.
dan akan saling melengkapi ya Bapak Ibu ya. Dan saya izin untuk dibawa saja ya, biar lebih mobile. Baik, kita akan mengangkat budaya positif. Budaya positif yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak. Mungkin sudah dasar Dedi yang lebih paham ya. Kami hanya sekitar 3 minggu baru pelajari ini. Namun mudah-mudahan ya, apa yang kami sampaikan itu tidak melenceng dari apa yang diharapkan. Dan sebagai mungkin di awal sebagai konsekuensi ada CGP di sini, kemudian kita juga guru penggerak, sekolah penggerak, maka harapan kami, mungkin harapan Bapak Kepala Sekolah juga, apa yang didapatkan di CGP, di PGP itu tidak lewat-lewat saja, ya, tapi ada perubahan, ada transformasi, walaupun perubahan itu tidak mudah. Setelah Bapak Ibu melihat materi ini, mungkin banyak bertanya, tidak mungkin, mustahil, dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu, pengalaman saya menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum setelah 4 tahun berjalan, ada hal-hal yang tidak mungkin yang dulu rasanya terlaksana, namun hari ini saya merasakan banyak perubahan. Artinya kemungkinan atau tidak mungkin itu hanyalah keniscayaan, tapi tergantung dari kita mau merubahnya atau tidak. Nah, mungkin itu penguatan di awal Bapak Ibu. Baik, di awal ini dia materinya, kami bertiga sudah kenal semua ya. Dan Bapak Ibu berbicara tentang budaya positif, maka sebenarnya itu berbicara tentang kontrol diri kita sebagai seorang guru kepada siswa. Bagaimana kita mengontrol peserta didik kita, nanti akan lebih tepatnya ke Miss Nyayu, kita berada di posisi kontrol seperti apa, ya. Nah, sekarang masih banyak miskonsepsi tentang kata kontrol itu sendiri. Yang pertama bahwa miskonsepsi bahwa guru itu bisa mengontrol murid, ya, itu miskonsepsi yang pertama. Kenapa? Karena nyatanya tidak selamanya kita bisa mengontrol siswa. Walaupun kita paham bahwa mereka siswa, kita guru. Bahkan saya pun misalkan atau kepala sekolah pun tidak selamanya bisa mengontrol siswa. Ada beberapa tahapan atau posisi di mana siswa itu tidak bisa dikendalikan. Setinggi apapun jabatan kita, seberwibawa apapun kita, ya. Nah itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif dan efek itu bermanfaat, ya. Mungkin sesaat ketika kita memberikan sesuatu yang positif, nasihat dan lain sebagainya bermanfaat, mungkin 70%, tapi kadang-kadang untuk beberapa kasus nasihat-nasihat itu tidak bermanfaat. Hanya sementara, kemudian yang bersangkutan akan balik lagi ke posisi awalnya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seringkali kita melakukan ini, ya. Artinya apa? Kita seringkali memposisikan orang itu, menyatakan mereka bersalah itu, ya, menyadarkan mereka bersalah, ya, dengan harapan menguatkan karakter. Nyatanya, kenyataannya bisa jadi seperti itu, bisa jadi mereka balik lagi ke posisi awalnya kalau kita berbicara permasalahan, ya. Jadi sepanjang 1 jam atau 1 jam setengah ini kita akan berbicara tentang masalah yang dihadapi siswa. Makanya ini semua guru ya akan sangat penting untuk memahami wali kelas, terutama tim-tim kesiswaan gitu ya, akan bersentuhan langsung dengan siswa. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga rasanya berdasarkan pengalaman kita, ya, sesenior apapun kita di sini kadang-kadang kita menyerah dengan perilaku siswa. Sudahlah, memang seperti itulah, ya. Nah, itu ternyata tidak benar ketika bahwa sedewasa orang itu bisa memaksa siswa untuk berubah dan lain sebagainya. Nah, ini miskonsepsi yang sering ada di diri kita tanpa kita sadari, ya Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian makna disiplin. Jadi, kalau selama ini kita memahami bahwa disiplin itu adalah taat aturan, ya, apa yang sudah dititahkan dia paham, harus nurut dan lain sebagainya, maka sebenarnya teori dasar yang sudah dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dan juga selaras dengan para penemu-penemu teori yang berada di luar negeri menyatakan bahwa disiplin diri itu membuat orang menggali potensi yang menuju
kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka kepada nilai-nilai kebajikan universal. Artinya, balik lagi, disiplin itu bagaimana mereka merdeka. Jadi di ujung dari disiplin itu ya nyambung dengan konsep merdeka belajar ya. Seorang yang merdeka itu adalah orang yang paham tentang dirinya, mengatur dirinya sendiri ya, dan tidak identik bahwa disiplin itu selalu berkaitan dengan aturan, tapi kesadaran terhadap dirinya untuk bisa mengontrol dirinya untuk mencapai nilai-nilai tertentu. Nah ini Bapak Ibu, 3 motivasi orang dalam berdisiplin mungkin bisa jadi bahan refleksi baik kita ataupun guru. Yang pertama, kadang-kadang orang disiplin itu hanya untuk menghindari hukuman, supaya tidak dipotong gajinya datang tepat waktu, ya, supaya tidak dimarahi sama guru maka siswa datang tepat waktu. Ini adalah disiplin dengan urutan terendah. Motivasinya adalah motivasi yang datang dari luar, bukan dari dalam diri. Selanjutnya adalah motivasi yang ingin datang itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini juga masih termasuk motivasi yang rendah, ya, karena tidak sadar, tidak datang dari dirinya sendiri. Selanjutnya yang ketiga ini yang diharapkan, motivasinya datang dari diri, tidak mengharapkan imbalan, penghargaan orang lain, dan tidak karena takut akan hukuman. Bukan karena takut tidak diapresiasi, tetapi memang karena dirinya butuh untuk datang tepat waktu, ya, tanpa harus banyak pemantauan, dia dengan sadar hadir. Nah ini adalah motivasi terbaik Bapak Ibu ya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi paling tinggi dan bisa disebut sebagai motivasi internal. Nah Bapak Ibu, sebelum kita berbicara tentang budaya positif, bagaimana kita memperlakukan siswa, bagaimana kita mengontrol siswa, maka kita harus sadar bahwa setiap manusia, bahkan termasuk siswa, itu punya kebutuhan dasar. Tanpa terkecuali, bahkan anak kecil pun punya kemampuan kebutuhan dasar. Apa itu? Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan. Artinya Bapak Ibu, siapapun di antara kita yang punya kelalaian, kesalahan, maka sebenarnya kita harus cross check dulu dengan kebutuhan setiap manusia. Kelalaian, kesalahan yang kita buat itu sumbernya dari sini. Karena pada dasarnya setiap manusia punya kebutuhan. Ya, kadang-kadang mereka melanggar peraturan itu karena bisa jadi butuh kebebasan, merasa terkekang. Kadang-kadang mereka begitu ada siswa begitu kritis, ya, begitu sulit diatasi. Bisa jadi karena dia itu ingin diterima, ya, ingin dikasih sayangi dan lain sebagainya. Ada yang tidak suka di kelas, bisa jadi dia kemana, mungkin karena dia berpikir saya butuh kesenangan. Nah, jadi artinya sebelum kita bertindak lebih jauh, lebih dalam, maka kita harus pahami bahwa tidak laku seseorang itu karena ada hal yang kurang dalam dirinya, yaitu kebutuhan dasar, dan kita harus pertama menyelami dulu, oh ternyata ini akar permasalahannya, kemudian baru nanti bisa mencarikan solusi kenapa sih anak bermasalah. Itu mungkin ini masih teori dasar Bapak Ibu ya. Saya menyampaikan yang dasar-dasar dulu, yang lebih tepatnya nanti akan di materi Miss Puput dan Miss Nyayu, dan sekaligus saya akan memberikan penguatan Bapak Ibu kepada Bapak Ibu, di mana saya di antara CGP ini adalah yang punya jabatan sebagai seorang pimpinan, maka ada hal-hal tertentu yang saya soroti terkait materi ini, dan tentunya akan menjadi sesuatu yang menjadi fokus perhatian kita. Nah Bapak Ibu, nanti Miss Puput setelah ini akan menyampaikan materi tentang keyakinan kelas. Kalau kita kenal ada kesepakatan kelas, maka di sini istilahnya keyakinan kelas. Sebelum saya jadi CGP Bapak Ibu,
ada beberapa hal yang saya pelajari. Memang kesepakatan kelas yang kita buat itu ada kekeliruan, Bapak Ibu ya, ada kekeliruan dalam merumuskannya. Maka sebenarnya di semester genap berencana untuk memperbaharui lagi kesepakatan kelas itu, ya, sehingga kita punya pemahaman yang sama bagaimana cara membuat kesepakatan kelas. Namun Bapak Ibu, terlepas dari sini kita akan bersama-sama bersepakat bahwa yang akan kita buat bukan kesepakatan tapi keyakinan kelas. Dimana keyakinan kelas itu berbeda dengan kesepakatan, artinya dia punya level yang lebih tinggi ya, yang lebih tinggi untuk bisa dimaknai, bukan hanya sekedar kesepakatan. Baik Bapak Ibu, nah ini di awal dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Miss Feralia Eka Putri untuk menyampaikan tentang materi keyakinan kelas. Kepada Miss Feralia Eka Putri, disilakan. Ya, terima kasih Miss Muntas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini bukan karena dinasi, tapi emang saya dekat. Ya, perkenalkan mengikuti ini aturan webinar. Perkenalkan, nama saya Feralia Eka Putri. Saya adalah guru mata pelajaran sejarah dan salah satu calon guru penggerak angkatan ke-7, dan saya akan melanjutkan materi yang tadi sudah dibuka oleh Miss Muntas, dalam hal ini bagian dari budaya positif. Kali ini saya akan membahas tentang keyakinan kelas. Sebenarnya tanpa kita sadari bahwasannya keyakinan kelas itu sudah dan sejak lama kita lakukan. Hanya saja tren kata-kata keyakinan kelas itu memang baru saya dapatkan. Mungkin Bapak Ibu sudah duluan ya. Kalau saya trennya baru saya dapatkan ketika sedang menjalani program guru penggerak ini. Jika saya sebagai wali kelas atau Bapak Ibu yang sudah membuat kesepakatan kelas, seperti Miss Muntas katakan, kesepakatan kelas itu sebenarnya bisa dikatakan masuk contoh dari budaya positif yang dibawa keyakinan kelas gitu. Kita pun kemarin telah mengerjakan PMM, pelatihan modul mandiri di Merdeka Belajar, platform Merdeka Belajar, itu salah satunya adalah disiplin positif. Nah, keyakinan kelas ini adalah bagian dari disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam budaya positif sekolah. Belum lagi kita lagi trennya segala apa yang dikerjakan atau diprogramkan oleh sekolah ini haruslah pusatnya atau orientasinya pada profil pelajar Pancasila. Saya tidak membuatnya, saya berusaha untuk menghafalnya. Benar nggak? Kalau profil pelajar Pancasila pertama itu ada beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, penerapan kritis, bergotong royong, dan ya, kreatif ya. Nah, itu yang sedang dipusatkan hampir di seluruh sekolah, apalagi kita, kata Miss Muntas tadi, sebagai sekolah penggerak. Ini yang mungkin Miss Muntas maksudkan, bahwasannya keyakinan kelas itu ada tahapannya. Ini nggak saya kurangi dan saya tambahin karena takut salah, jadi benar-benar print screen saya pindahin dari salah satu materi di program guru penggerak, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas itu disebutkan lebih abstrak dari peraturan. Abstrak di sini saya memaknainya bahwasannya dikatakan abstrak karena memang tidak ada aturan baku. Ini cocok untuk sekolah A, belum tentu cocok untuk sekolah B. Ini cocok untuk kelas A, belum tentu cocok untuk siswa kelas B. Makanya katanya abstrak. Makanya dikatakan kenapa disebut keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Nah, di sini ada statement berupa pernyataan yang universal. Nah, pertanyaannya pernyataan universal seperti apa? Mungkin kan seperti itu. Ternyata pernyataan universal itu adalah nilai apa yang ingin kita kembangkan dalam keyakinan kelas. Misal kita tidak ingin anak mencontek, maka pernyataan universal adalah anak
mengerjakan tugas dengan jujur. Nah ternyata pernyataan itu istilah yang dimaksudkan adalah pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, artinya memang tidak lagi menggunakan kata jangan, tidak, don't gitu. Depannya tuh nggak lagi kalimat negatif gitu, dalam bentuk positif semuanya, kata-kata positif, kalimat positif. Kegiatan kelas hendaknya tidak terlalu banyak supaya mudah dipahami juga oleh semua warga kelas. Kemudian kegiatan kelas yang bisa diterapkan. Kemudian semua warga kelas itu diharapkan bisa berkontribusi karena nanti ada curah pendapat ya, maksudnya bertukar pendapat. Dan terakhir, benar kata Miss Muntas, yang namanya kegiatan kelas itu bisa jadi berubah, itu kenapa harus dievaluasi atau ditinjau kembali dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhannya. Masih dari sumber yang sama, materi program guru gerak. Di sana prosedur pembentukannya atau alurnya yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau siswa bercurah pendapat tentang peraturan yang harus disepakati, dan saya yakin Bapak Ibu baik walas dan non walas sudah melakukan hal ini ketika di awal kemarin. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan dan ada yang diletakkan di papan tulis, di kertas dan lain sebagainya. Saya pribadi ini saya tempel besar di ukuran 2 meter kali 1, saya tempel di dinding supaya tujuannya ya bisa melihat hasilnya dan tidak lupa, kalau lupa bisa langsung noleh saja. Kemudian yang ketiga, dari keyakinan kelas itu disusun menjadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan dari kalimat-kalimat yang mungkin muncul dari siswa itu masih kalimat-kalimat negatif diubah menjadi kalimat positif. Sebenarnya simpel sekali dan sudah pernah dijalani. Namun menariknya kata-kata yang dicontohkan di sini, contohnya seperti ini: berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Ini kan satu, di sini dicontohkan bahwa ini adalah satu payung atau satu tujuan gitu. Ya intinya saling menghormati, makanya lebih universal. Kalau kemarin kan lebih dibuat berbagai bagian, mungkin kepala sekolah itu lebih ke intinya saling menghormati seperti itu. Jadi pernyataan-pernyataan lebih universal yang dimaksud seperti ini. Kemudian yang kelima, 6 dan 7 sama, meninjau ulang apakah tidak terlalu sedikit atau tidak terlalu banyak. Bisa dikatakan kurang lebih sebaiknya sekitar 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Jika sudah, ya tadi katanya keyakinan sekolah bisa dilekatkan di kelas. Mungkin hal ini yang membuat saya berhasil. Beri contoh, saya pikir skip aja. Ini yang saya pikir karena ditempel di kelas. Baik, saya skip ya karena ini kelas 1 dan kelas 7. Ini yang saya katakan. Mungkin saya mungkin ada teman lain yang dapat sertifikat untuk pelatihan Merdeka Belajar yang Mandiri ini, yang dapat sertifikat, yang lulus. Saya lulus untuk disiplin positif ini. 2 yang lainnya saya butuh perbaikan. Nah, kenapa saya lulus? Ternyata setelah saya sadari apa yang saya buat kemarin tanpa saya tahu sebelumnya urutannya, bahwasannya dari kesepakatan kelas itu yang harus ditempel di ruang terbuka. Selama ini mungkin kemarin teman-teman sudah dibuat tapi tidak diletakkan di ruang terbuka. Mungkin itu yang membuat Anda perbaikan. Alhamdulillah saya kemarin dapat sertifikatnya dan saya dinyatakan lulus gitu ya. Nah ini bentuk contoh keyakinan kelas yang benar-benar saya buat sebagai wali kelas ke-11 IPS 1 dan yang saya kirimkan di PMM dan berhasil. Bagian dari ternyata kesepakatan kelas ini benar bagian dari keyakinan kelas. Jadi saya membuatnya dalam bentuk G-form, kesepakatan kelasnya dalam bentuk G-form, pertanyaannya dibuat di sana, anak-anak mengisinya dan saya tunggui. Dan bentuk ini kesepakatan kelas itu saya pecah lagi ada untuk piket kelas gitu ya. Dan saya tidak menyangka jumlah 1 sampai 6 ini ternyata masuk keyakinan kelas yang dicocok lah. 3 sampai 7 keyakinan tadi katanya. Terlalu sedikit juga tidak enak, terlalu banyak juga siswa menjadi bingung terlalu banyak. Dan ini yang seperti saya katakan ditempel di ruang terbuka. Dalam hal ini karena ini keyakinan kelas, kesepakatan kelas 11 IPS 1 dan saya tempel dan saya tunjukkan ke PMM kemarin. Dan alhamdulillah karena menunjuk
menunjukkan semua buktinya bahwa memang dicetak, ditempel, ya sertifikatnya ada dan lulus. Nah, ini contoh yang paling simpel menurut saya mengenai keyakinan kelas. Baru satu saja contohnya, yaitu kesepakatan kelas. Sebenarnya yang saya katakan tadi, keyakinan kelas itu bentuknya tidak kesepakatan kelas saja. Contoh ini anak kelas 1 SD. Setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang. Kalimat-kalimatnya sangat mudah dipahami anak SD. Contoh keyakinan kelas lain adalah anak kelas 7. Hormat itu seperti apa? Kami meyakini gitu bahwa sangat penting menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian keyakinannya bekerja, diterima dan dimiliki. Nah, itu kalimat yang dimaksud lebih universal. Nah, karena kita di level SMA, silakan nanti bisa dibuat, dan apabila sudah diikuti petunjuknya, mungkin yang kemarin disiplin positif di PMM belum dapat sertifikat atau butuh perbaikan, ya ini salah satu mungkin caranya untuk mendapatkan sertifikat di PMM tadi. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti akan dilanjutkan mengenai fungsi kontrol guru oleh Miss Yeni. Terima kasih Sultas. Oke, baik, terima kasih kepada Miss Puput telah berbagi praktik baiknya mengenai keyakinan kelas. Bapak Ibu, seingat saya ini kemarin kan kita disiplin positif ini adalah program kerja komunitas praktisi yang tercancel ya, karena banyak kegiatan di bulan November. Yang nggak tahu jalan seperti Puput gitu kan ya, yang tahu kan berhenti. Nah, jadi ada sisi baiknya. Di bulan Januari rencananya mau diteruskan, maka Bapak Ibu untuk disiplin positif di PMM silakan nanti trik dan tipsnya boleh diikuti, dan apalagi Bapak Ibu sudah dapat materi kali ini ya, sehingga nanti ketika harus ikut pelatihan mandiri di PMM untuk disiplin positif sudah punya gambaran, terutama ketika harus membuat aksi nyata ya. Dan seperti yang disampaikan Miss Puput, ke depan akan ada perbaikan untuk kesepakatan kelas, tidak lagi menyebutnya kesepakatan kelas tapi keyakinan, dan semuanya diubah itu dalam kalimat-kalimat positif dan mudah diingat. Bapak Ibu, saya lihat itu ada yang di kelasnya banyak banget gitu kan ya, dan kemudian kalau saya perhatikan itu tidak ada yang berujung dengan hukuman Bapak Ibu. Tapi kesepakatan kelas yang kita buat itu masih ada kadang-kadang, walaupun hukumannya tidak fisik, misalkan istighfar 100 kali, denda. Nah, itu yang harus kita perbaiki ya. Jadi ke depan semuanya itu berujung refleksi. Mungkin nanti Bapak Ibu akan lebih paham ketika mendapatkan materi dari Miss Nyayu, posisi kontrol, ada penghukum dan lain sebagainya. Maka istilah hukuman di sekolah kita harapannya tidak lagi ada. Sekecil-kecilnya hukuman ya Bapak Ibu. Bisa jadi nanti kita merefleksikan di mana Miss Rianya. Ketika siswa datang terlambat, ya, walaupun hanya hukumannya membaca Quran di depan sana, ya, yang maka apakah itu masih harus kita terapkan atau ada tindak lanjut ya, nanti ada istilah restitusi dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus kita pahami bersama Bapak Ibu, karena menghadapi siswa ini bukan hanya guru, tapi guru piket, wali kelas, wakil kepala sekolah, bahkan kepala sekolah. Maka semua kita harus paham betul ya tentang budaya positif yang sekarang itu sedang digadang-gadang ya di kurikulum Merdeka maupun pemerintah. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ini ada apa? Oh iya, Miss Nyayu ini mau ada sesi ice breaking Bapak Ibu ya. Ya. Silakan Bapak Ibu berdiri sebelum Miss Nyayu akan ini. Oh iya. Bisa silakan dibantu. Baik ya Bapak Ibu, silakan berdiri. Ada jarak ya karena ada gerak-gerakan. Kita lakukan dengan senang hati, dengan semangat sebelum materi selanjutnya saya paparkan. Siap ya Ibu? Bapak-bapak juga.
Udah dari awal ya, ini cuma contoh ya. Baik Bapak Ibu bersiap ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tangan diberikan engkau. Buka tutup, tangan di bahu engkau. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, sambil tertawa. Digulung-gulung, sambil menangis. Digulung-gulung, sambil teriak. Digulung-gulung, jadilah aku. Naiknya cepat ya. Buka tutup, tangan di pinggang engkau. Buka tutup, tangan di bahu engkau. Buka tutup, bertepuk tangan. Gulung-gulung, sambil tertawa. Gulung-gulung, sambil menangis. Gulung-gulung, sambil teriak. Gulung-gulung, jadilah aku. Oke, cukup Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita sambut Bapak Ibu kepada Ayu Rudiadi, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu perasaannya hari ini? Senang. Ibu senang hari ini? Banget. Kenapa Ibu bisa senang? Wow, tugas selesai, Kamira ya. Oke, sebelum saya memasuki materi tentang 5 posisi kontrol, sebelumnya ya ini adalah ilmu pengetahuan ya yang kami peroleh selama kami jadi calon guru penggerak. Baru terhitung 3 minggu ya kami ini. Jadi di sini kita hanya berbagi, bukan berarti saya itu lebih tahu ya, tapi itulah yang saya peroleh selama CGP. Oke, sebelum materi masuk kita beri pantun dulu. Makan pepaya di ruang tamu, dijamu orang dari Semeru. Izinkan saya berbagi ilmu tentang 5 kontrol guru. Kecambah bersih kalau dibelah, teri digoreng, dicampur berjambah. Mengubah cara itu tak mudah. Mari bersama kita berubah. Baik ya, Bapak Ibu, sama-sama belajar ya. Kalau kita lihat ada 5 posisi kontrol guru, ya. Ada guru sebagai penghukum, ada guru sebagai pembuat merasa bersalah, ada guru yang kontrolnya sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, apa itu posisi kontrol guru sebagai penghukum? Ini saya contohkan ya. Misalnya ada siswa yang tidak mengumpul tugas. Ya, biasanya guru itu, apa saja kerja kamu tidak mengumpul tugas? Ayo sana berdiri, atau ayo sana tulis bahwa saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi sampai pelajaran saya selesai. Ada seperti itu guru ya. Semoga di IGF saya tidak ada ya, kita sudah baik-baik semua ya. Kemudian ada guru pembuat merasa bersalah. Ya, siswa ini terlambat juga mengumpul tugas. Kemudian matematika ya katakanlah ya. Kemudian gurunya berkata, apa? Kemudian gurunya berkata begini, apa saja kerjamu sehingga tugas saja tidak ngumpul? Itu yang pertama. Yang kedua, mau jadi apa kamu?
kamu diam nggak belajar. Terus ada lagi, jika orang tua kamu tahu, alangkah sedihnya mereka melihat tingkah laku kamu saat ini. Itu ya kata-kata yang dilontarkan oleh guru. Siswa tadi tertunduk ya, dia merasa sangat bersalah. Ya. Kemudian ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Bisa tok, assalamualaikum miss. Iya, silakan nak. Maaf miss, saya terlambat. Oh ya, nggak apa-apa. Silakan masuk nak. Masuk. Kemudian, iya miss, saya terlambat karena di jalan tadi macet. Oh ya, nanti lain kali jangan lagi terlambat. Kita kan teman. Yuk, tos dulu. Siswa senang, tapi apa katanya di belakang? Enak ya guru seperti ini. Berarti lain kali kalau saya terlambat, ibu pasti ngajak tos lagi. Akhirnya dia begitu. Tapi bagaimana kalau suatu waktu kita marah? Otomatis dia kesal. Biasanya ibu ini baik sama aku, tapi kali ini kenapa ya? Akhirnya apa? Bisa muncul ketergantungan ya si murid sama kita. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Misalnya ini pelajaran PJOK. Ada siswa ini sudah tiga kali tidak ikut olahraga. Kemudian seralik bilang, kenapa kamu tidak ikut olahraga? Saya catat ya, sudah 3 kali kamu tidak mengikuti. Apa saja kerjamu? Nah, kemudian awas ya, kalau saya yakin misalnya kamu tidak masuk olahraga, saya catat. Nah, posisi seperti ini, Seradik harus mengawasi benar perubahan tingkah laku. Ya, karena siswa ini kalau kita katakan begitu, kita diamkan, dia tidak akan berubah. Jadi harus kita lihat, harus kita awasi apakah benar-benar ada perubahan. Nah, yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Ini sebenarnya yang bagus ya. Ibarat kata kalau dalam teks ceramah ya, metode teks ceramah itu ya, yang paling bagus itu adalah teks ekstemporal. Kita boleh membawa catatan kecil. Sewaktu lupa bisa lihat, daripada kita membaca, daripada kita menghafal, impromptu serta merta ya. Yang paling bagus itu adalah ekstemporal. Nah, yang ini sebenarnya yang bagus adalah posisi guru sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer. Tapi yang paling bagus ya di kurikulum Merdeka Belajar ini adalah manajer. Manajer apa? Misalnya siswa ini tidak mengumpul tugas. Assalamualaikum miss, maaf miss, saya terlambat mengumpul tugas. Sang guru ya, saya kaji nanti ya. Si guru tuh nanya, kenapa kamu bisa terlambat mengumpul tugas? Dijawablah oleh anak ini, maaf miss, saya mengasuh adik, jadi saya tidak sempat mengerjakan tugas. Nah, guru menjawab lagi, kalau begitu masalahnya, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Solusi apa yang harus kamu lakukan? Kita melemparkan pertanyaan pada anak tersebut. Nanti anak itu, kira-kira jam berapa kamu menjaga adik kamu? Bisa mungkin selesai menjaga adik, kamu kerjakan sesempat mungkin ya. Kamu harus mengerjakan tugas ini, misalnya. Akhirnya ya dengan kita memberikan solusi seperti itu, anak itu berpikir, kalau jam 8 kamu menjaga adik kamu, berarti sekira jam 9 kamu bisa kan mengerjakan tugas tersebut. Oh gitu ya Bu, ya terima kasih Bu. Anak-anak merasa senang, itu yang kami pelajari ya. Nah, dengan belajar posisi kontrol ini, jujur ya, saya introspeksi diri ya. Karena saya juga sering marah kalau anak dapat mengumpul tugas. Tapi ya tadi setelah belajar, saya juga semaksimal mungkin ya kalau untuk berubah. Itu bukan seperti mudah membalikkan telapak tangan ya. Kita harus bersama-sama. Jadi kalau ada masalah siswa, benar ya kalau di game ini kita informasikan kepada orang tuanya, kita informasikan pada wali kelasnya, kepada wakil siswa, kemudian juga mengharap kerjasama dengan BK. Kita tidak sendiri. Jadi wali kelas tidak sendiri menyelesaikan masalah anak. Ada guru mata pelajaran, ada wali murid, ada BK, kemudian ada wakil kesiswaan, dan terakhir ada kepala sekolah. Jadi kalau menghadapi murid itu kita tidak sendiri. Jadi berubahlah ya wali kelas ya, benih sendiri ya, libatkan yang lain ya. Ya, jangan ya pusing ya menghadapi siswa lagi sedikit ya. Nah,
Oke, itu untuk 5 posisi kontrol guru. Satu lagi tentang restitusi, ya. Restitusi, retribusi itu. nah, tentang restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ada 3 tahap ya, 3 langkah restitusi. Oh ya, 3 restitusi: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, seperti yang saya contohkan tadi. Siswa kita ini kadang-kadang ingin semua kebutuhan dasarnya dipenuhi. Ya, kita sebagai manusia punya kebutuhan dasar. Nggak mungkin 5 kebutuhan dasar kita itu harus dipenuhi oleh seorang guru ya. Ada siswa itu kebutuhan dasarnya mencari perhatian. Ada yang kasih sayang, ya. Ada yang kadang-kadang penguasaan dia merasa aku ini lebih pintar atau apa ya. Itulah yang kita hadapi sekarang. Jadi kalau siswa seperti itu, berarti siswa itu dikatakan gagal ya. Kalau siswa tidak bisa memenuhi kebutuhannya, siswa itu dikatakan gagal. Nah, tinggal kita menguatkannya, jangan sampai dia dalam posisi gagal. Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jika siswa itu melakukan kesalahan selama ini ya, saya juga merasakan ya, kita kadang-kadang gak mau tahu ya, langsung marah misalnya, kesal. Sebenarnya nggak boleh, tanyakan dulu, apa sih masalah kamu? Di rumah terutama ya, kenapa sampai marah-marah, apa yang terjadi, coba ceritakan sama ibu, misalnya begitu ya. Kemudian ketiga, menanyakan keyakinan. Kalau sekarang kan kita ada kesepakatan keras ya, kamu tahu tentang kesepakatan keras yang kita buat, kira-kira apa yang kamu langgar? Itu ya. Jadi kalau kesimpulannya, tinggal cara kita mendekati. Memang bisa ini katakan belum terbiasa ya. Balik itu perilaku, cara kita komunikasi dengan murid. Jujur ya, saya katakan kalau saya ngajar ada siswa tidur, emosi saya memuncak. Jujur ya, saya katakan emosi. Anak ini seolah-olah tidak menghargai saya. Anak ini meremehkan. Udah, apa sih? Nah, ada jujur, saya manusia biasa ya. Cuma setelah belajar di CGP ini, oh berarti salah, ya. Hati saya belum bersih, ya. Hati saya masih penuh dengan kesal. Saya masih bertindak sebagai posisi sebagai penghukum. Saya banyak belajar. Oh berarti salah, ya. Saya introspeksi diri lah ya, saya salah. Berarti memang dilembutkan sekali kata-kata ya. Berarti hati kita dulu ya, tergantung dari nawaitu ya. Berarti niat kita dulu, oh kita menghadapi anak ini nggak boleh begini, nggak boleh begini. Memang susah, jujur, susah. Tapi mari kita bersama-sama. Kan ada guru, ada wali kelas, ada guru BK, ada waka-waka, ada kepala sekolah. Mari sama-sama kita bekerja sama mengubah tingkah laku anak, ya, menjadi seorang anak yang disiplin, ya. Kita coba semester 2, kami juga baru belajar, ya, baru introspeksi diri bahwa apa yang kami lakukan ini ternyata belum tepat. Tapi terus terang ya Bapak Ibu ya, setelah saya belajar itu, saya melihat begini, oh di IGM sudah ada keyakinan keras, peran dan nilai dan peran guru. Oh saya sudah ya menggerakkan praktisi, saya sudah mengajak siswa, mengajak guru, bahkan kepala sekolah untuk menulis. Oh berarti ada, sudah termasuk ya. Kemudian satu lagi menjadi coach ya, ada yang jadi ngopi, oh sudah ada di IGM. Ya berbanggalah kita di SMA IGM ya, walaupun capek-capek kerjanya kadang-kadang sampai sore ya, tapi ternyata beberapa kegiatan kita itu ada di peran dan nilai guru penggerak. Ya, oke, sampai di situ dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ada satu video sebenarnya Bapak Ibu ya yang sudah disiapkan oleh Desi Ayu untuk bisa menekankan kembali posisi kita di mana. Jadi ada 5 dari Bapak Ibu sebagai penghukum, sebagai manajer yang terakhir ya, sebagai pembuat merasa bersalah. Ini juga sering kita lakukan ya. Bahkan sering nama saya dicatut gitu ya, nanti saya dimarahin tuntas gitu kan. Gitu, kadang-kadang Bapak Ibu guru kan seperti itu ya. Jadi membuat si siswa itu merasa bersalah ya. Ampuh tapi sebentar sepertinya ya. Kenapa Bapak Ibu? Sebenarnya semua itu dipandang dari hasil akhir ya. Jadi dampaknya itu sejauh mana? Kita itu mau menciptakan karakter siswa yang seperti apa? Apakah hanya bertobat sementara atau kita mencoba menciptakan siswa yang mampu menyelesaikan masalahnya? Ketika dia bersalah, bantu dia. Itu manajer itu kan begitu. Manajer itu mampu mengelola orang, berarti kita juga dituntut mampu untuk mengelola siswa, menemukan solusinya ya Bapak Ibu. Mungkin banyak yang mual dengar saya ngomong begitu, tapi itulah kondisinya. Oh gitu. Ya, silakan simak Bapak Ibu. Halo, Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu ini sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, diriku takut terlambat lagi. Apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mengumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Setiap penuh sampai di malam-malam, Bu.
Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Saya coba deh Bu. Terima kasih Bu. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, itu sekelumit 5 contoh yang sudah disampaikan Miss Nyayu mengenai 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu ya. Nah, kembali lagi ke slide tadi. Nih Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ya, di sini seperti ada batasan Bapak Ibu ya, di mana kita bisa disebut gagal, di mana kita bisa disebut berhasil dalam menghadapi siswa menghadapi masalahnya. Nah, di situ ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi identitas gagal itu ketika kita masih di penghukum dan juga membuat orang merasa bersalah. Tapi ketika kita sudah mulai bisa menjadi posisi teman, di situ sudah mulai disebut bahwa kita sudah berhasil. Ya, sampai ke manajer. Namun Bapak Ibu, kenapa yang diharapkan manajer? Karena posisi teman itu, jadi mulai dari penghukum sampai manajer itu punya kekurangan. Yang pasti penghukum itu benar-benar bukan sesuatu yang menjadi solutif, karena sebagian besar mungkin kita ini termasuk produk-produk di mana guru kita penghukum. Maka yang kita ingat tentang guru kita adalah semuanya guru, ya. Maka berdasarkan penelitian, ini bukan saya yang ngomong, hukuman itu lebih menciptakan karakter siswa yang pendendam, ya. Dia tidak akan mengambil banyak sisi positifnya gitu. Walaupun kadang-kadang kita menghukum itu dengan niat baik, tapi yang dia ingat bukan kebaikan kita, Pak Bapak Ibu ya, tapi yang dia ingat itu adalah bagaimana kita menghukumnya. Dan itulah yang selalu terpatri ya di ingatannya, bahwa kita adalah penghukum dan dia mendendam. Iya kalau yang bisa nerima, tapi sebagian besar yang sakit hati dan sebagainya, apalagi cara sudah sampai ke hal fisik, membuli dan lain sebagainya, maka yang diingat adalah bahwa dia menjadi karakter pendendam, dan itu tidak kita harapkan. Membuat orang merasa bersalah juga gitu ya tadi ya. Misalkan nanti saya dimarah kepala sekolah kalau kamu begini. Atau yang tadi ini, kamu tuh kan ya ingat bahwa orang tua kamu sudah capek-capek gitu. Iya benar, yang disampaikan itu benar, tapi itu tidak solutif, itu masalahnya. Ya, tidak terlalu memecahkan masalah. Ujungnya ya, yang kita lihat itu adalah ujungnya. Selanjutnya, teman. Hati-hati ketika Bapak Ibu memposisikan diri sebagai teman kepada guru, kepada siswa. Kenapa? Karena jangan-jangan ya, ini yang saya dapat di modul CGP angkatan 7 adalah ketika kita memposisikan diri sebagai teman kepada siswa, maka siswa akan bergantung kepada kita. Ya, pokoknya aku ada miss itulah pokoknya. Karena miss inilah yang bisa membantu saya. Miss inilah. Artinya apa? Ujung terakhirnya, harapan terakhirnya ketika anak itu bisa mandiri, solutif terhadap dirinya, itu tidak tercapai. Walaupun posisi teman itu jauh lebih baik dibandingkan penghukum dan pembuat merasa bersalah. Selanjutnya pemantau, ya. Oke lah, ini sudah mulai di atas di tahapan akhir, tapi kurangnya pemantau apa? Dia tidak berusaha mendidik peserta didik untuk mencari solusi terbaik terhadap permasalahannya. Ya, itu yang tidak ditemui di pemantau ketika harus menjadi seorang manajer. Artinya Bapak Ibu, apa yang kami pelajari di CGP angkatan 7 bahwa harapannya adalah kita berada di posisi manajer sebagai seorang kepada siswa, sebagai seorang guru, di mana kok bisa? Apakah bisa? Bisa dengan cara apa? Restitusi. Ada 3 cara restitusi yang sudah disampaikan tadi, ya. 1, 2, 3-nya itu adalah tahapan yang harus kita lakukan supaya posisi manajer itu terwujud. Nah, ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Banyak hal yang harus kita ubah, ya. Semua sudah dijalankan. Tinggal seperti pesan Ibu ini adalah meningkatkan kualitas, dan harapannya adalah setelah begitu banyak yang dilakukan, baik sekolah itu sekolah penggerak, guru-guru penggerak, ya, ada 4 orang di sini termasuk Serdeni. Harapannya ya ada perubahannya. Dan saya jujur aja Bapak Ibu ikut CGP itu bukan mau jadi kepala sekolah ya, tapi punya niat untuk bisa memperbaiki apa yang ada di sini.
Nah makanya begitu juga dengan Miss Nyayu ya, dengan Miss Puput. Artinya apa yang kami dapatkan itu harapannya tidak serta-merta selesai sampai di sini, tapi ada rencana tindak lanjut, kemudian ada perubahan-perubahan apapun itu yang kami pelajari. Baik Bapak Ibu, ya. Nah ini sama ya, hanya penjelasan saja. Kalau Miss Puput tadi sudah berbagi praktik baik, saya merangkum berbagi pengalaman saya Bapak Ibu ya. Mengenai budaya positif, ada yang saya terapkan saat itu. Saya sedang disupervisi sama Miss Rahma, Sri Rahma Wijaya di kelas sekali. Ada satu kelompok itu ya yang di dalam itu cowok itu ya yang memang agak susah di handle. Kemudian lagi supervisi nih loh Bapak Ibu ya, lagi supervisi seorang wakil kurikulum di supervisi gimana gitu ya. Jadi kerja kelompok yang bisa itu main-main gak selesai gitu, jadi nggak serius itu. Yang lain selesai tepat waktu, yang itu enggak. Kalau misalkan mungkin gitu itu yang saya pelajari. Mungkin kalau tidak ada supervisor saya agak gimana ya, posisi kontrol saya nggak juga manajer kali ya saat itu dan belum belajar. Mungkin saya dipantau di penghukum dan sebagainya. Tapi karena lagi supervisi, kemudian saya menghandle anak itu dengan baik, mencoba ya. Yang saya lakukan adalah meminta dia untuk refleksi. Saya bilang selesai sampai sini, gak usah ngapa-ngapain lagi karena kamu belum selesai, yang lain sudah selesai. Sekarang pembelajaran kamu hari ini adalah silakan kamu menilai diri sendiri, ya, merefleksi diri sendiri. Kenapa kamu bisa begitu? Itu aja. Gak perlu belajar tentang atom hari ini, tidak perlu belajar tentang struktur atom, cukup belajar itu aja. Kenapa bisa begitu? Kemudian ada yang pengen Miss, kami main-main dan lain sebagainya ini. Nah Bapak itu menurut saya itu adalah satu budaya positif, ya, yang diterapkan. Setelah kejadian itu selesai supervisi, saya merenung, oh iya ya, berarti yang saya lakukan itu adalah salah satu budaya positif di mana ketika ada permasalahan saya tidak langsung marah dan menghukum, tapi berlaku lebih bijak, ya, menanyakan hal yang tersebut, kemudian minta mereka refleksi, kemudian bisa menentukan solusinya. Dan selesai supervisi masih ada 1 jam, Miss Rahma nggak masuk lagi, saya masuk di kelas itu ternyata dampaknya luar biasa. Karena saya tidak marah. Apa yang dilakukan? Miss, kami sudah selesai, boleh nggak kami presentasi? Ya boleh. Artinya apa Bapak Ibu yang saya lakukan tadi? Ya ternyata punya dampaknya, dan dampaknya adalah positif. Dibandingkan saya marah-marah. Mungkin kalau nggak ada di sana, mungkin saya marah saat itu ya. Tapi karena lagi dipantau itu kan saya bijaksana sekali saat itu. Tapi saya banyak benar-benar belajar. Oh ternyata memang harus seperti itu. Buktinya setelah Miss Rahma tidak ada lagi, ya. Tapi anak itu masih tetap bisa menunjukkan hasil yang positif. Artinya penciptaan udah gak ada lagi, tapi dia ternyata punya dampaknya. Itu Bapak Ibu ya, kira-kira salah satu pengalaman belajar saya menerapkan budaya positif. Dan itu jadi pembelajaran buat saya. Oh ternyata memang terbukti. Ya, ketika kita berlaku baik, maka hasilnya pun akan baik. Bisa jadi saya menghukum, bisa jadi, tapi tergantung nilainya Bapak Ibu ya. Jadi nilainya. Kalau misalkan kita seorang muslim, mungkin lihat dari sisi pahalanya itu mana yang lebih besar, yang lebih banyak, yang kecil mudaratnya itu yang mana, seperti itu. Nah begitu juga dengan perilaku kita sebagai seorang guru kepada murid-muridnya. Oke Bapak Ibu, ini cukup Bapak Ibu jawab dalam hati. Menurut Bapak Ibu, permasalahan di sekolah kita, apa yang perlu dilakukan restitusi? Perbaikan. Terlambat datang ke sekolah, ya. Kenapa terlambat datang sekolah? Itu masalah kita dari awal sampai sekarang, dari IGM berdiri sampai sekarang, gitu kan ya, selalu ada. Nah mungkin perlu satu perubahan mendasar ya, makanya saya sampaikan nih cocok nih untuk tim kesiswaan materi ini, ya. Berpikir nih, artinya gini, apakah setiap hari kita akan melihat anak duduk di sana membaca Quran? Hati-hati, membaca Quran itu apakah Bapak Ibu sebagai solusi atau hukuman? Karena hukuman itu ya hukum gitu ya. Yang tidak hukuman itu apa? Boleh jadi begini ya, kalau menurut saya bisa jadi datang terlambat masih disuruh baca Quran, namun jalan nggak restitusinya? Ya, restitusinya jalan nggak? Kemudian ada nggak timbal balik atau tindak lanjut ke wali kelas yang menanyakan kenapa kamu terlambat? Gimana solusinya supaya datang besok, kan begitu harusnya. Kalau hanya stop di guru piket ya berarti itu yang tidak berjalan.
Artinya Bapak Ibu, dari kejadian terlambat itu, maka kita bisa memposisikan diri. Sekolah kita itu pembuku. Kalau terlambat kan itu berarti sekolahnya, lingkupnya sekolah. Apakah kita pembuku atau kita sudah sebagai seorang manajer? Ya, kalau kita seorang manajer maka solutif. Tidak hanya berhenti sampai dicatat terlambat kemudian jadi kelengkapan administrasi, tapi gimana caranya supaya anak-anak itu berhenti terlambat? Dianalisa datanya, oke lah kalau seorang datang, tapi kalau si A berkali-kali terlambat, apakah ada penyelesaian di sana? Ya, kalau belum ada penyelesaian berarti restitusinya belum jalan. Ya masalah hasilnya, ya masalah hasil itu tidak bisa ditentukan di awal, ya. Tapi bagaimana cara kita menyelesaikannya? Yang penting prosesnya dulu, ya. Masalah hasil itu adalah urusan akhir. Baik Bapak Ibu, sampai di sini. Sebelum saya tutup masih dibuka sesi tanya jawab, ya. Bukan tanya jawab tapi sharing saja Bapak Ibu, ya. Karena di sini juga kami sama-sama belajar. Mas, silakan kalau ada yang ingin berbagi atau bertanya, apa yang bisa dijawab akan dijawab. Oke Bapak Ibu, jika ada pertanyaan atau pengalaman yang bisa dibagikan di forum ini, kita silakan. Ya, silakan di sini. Ya, silakan di sini. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ya ditanyakan kepada pengalamannya pribadi masing-masing kepada pembicara kita hari ini, ya. Oke, topiknya itu adalah budaya positif. Yang pertama tadi itu tentang apa itu budaya positif, selanjutnya kesepakatan atau keyakinan kelas, dan terakhir ini adalah bagaimana kita mengontrol emosi kita. Baiklah, ini saya tertarik dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ya. Baiklah, ya bagus sekali ya Miss Puputia sudah berbagi praktik baiknya. Nah ini minta tolong share ke kita tips dan trik dari Miss Puput ataupun Miss Muntas ataupun Miss Nyai, bagaimana caranya menanamkan kesadaran kepada anak didik kita ataupun siswa kita bahwa oh, keyakinan kelas ini memang saya butuh untuk perbaikan saya sendiri, bukan hanya untuk menghindari hukuman ataupun mendapatkan image atau pencitraan yang baik dari teman-temannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada di sini. Boleh jawab? Boleh, ya. Ya, baik, terima kasih Miss ini. Karena tadi saya membawa materi kesepakatan kelas, ya, tepatnya keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas ini saya berusaha menanamkannya karena di awal belum memahami fungsi kontrol guru. Ya, saya yakin posisi saya adalah ya mungkin diajarkan guru saya Miss Dian, kita berhukum ya Miss Dian, ya. Ya, jadi ya, saya ini guru Miss Dian ngajar ya. Tadi nah, dulu saya akui jadi ada kayak tabel, ya, saya membuat tabel. Kalau kamu ini, kamu dapat ini, kamu melakukan ini, dapat ini. Nah, ternyata itu adalah hal yang bagian dari fungsi kontrol guru manajer sebenarnya. Jadi saya mengajak anak berpikir, menanyakan, nah kamu kalau melakukan hal ini, kamu akan dapat ini. Membuat tabel apa ya, sebab akibat seperti itu kurang lebih. Tapi saya malu menunjukkannya karena memakai kata bahasa saya sendiri, ya. Kalau kamu tidak masuk tanpa kabar, karena kata-katanya ini adalah kata-kata pengancaman sebenarnya, tapi sebenarnya itu adalah cara-cara guru di fungsi kontrol manajer. Hanya saja kata yang saya pilih sangat ekstrim, misalnya kalau kamu terlambat, kamu dapat ini. Nah, dapat ininya itu ekstrim menurut saya. Tidak melihat matahari misalnya. Iya, makanya misalnya kan diksi yang dipilih salah karena saya sebelum mengenal 5 fungsi kontrol guru, saya sebagai guru
membuat keyakinan kelas itu maksudnya itu adalah yang mengajak anak kan bertanya, hanya saja kata-katanya mulai dipilih yang benar-benar sebagai manajer, bukan seperti itu lagi Miss. Maksudnya seperti itu. Jadi cara saya membuat tabel pertanyaan yang sebenarnya bentuknya bisa bebas ya di sini. Kalau yang selama seperti itu, jadi kan membuat mereka untuk mengungkapkan kata-kata positif itu kan susah Miss ya. Jadi memang saya masih belajar. Nah kalau bagaimana cara menumbuhkannya ya, iya kalau jawaban ideal ya memang mengajak anak itu tadi, kalau kamu seperti ini kamu akan akibatnya ini loh. Tapi ya kita berkata baik ya, kalau kamu terlambat maka yang pertama kamu akan ketinggalan jam pelajaran kan. Ya Allah, bagaimana tadi bisa ngomongnya begini ya. Nah, tapi kurang lebih seperti itu. Berarti ya menarik emang. Dan Ki Hajar Dewantara yang mengajarkan ini bahwa anak ini benar memiliki kodrat zaman selain bulan alam ya. Zaman mereka kan zaman seperti ini, zaman yang kalau disenggol dikit terus langsung lengok. Generasi sandwich, generasi strawberry. Iya nanti misalnya jadi generasi sandwich ya. Mungkin bisa dengar itu. Nah karena itulah kalau salah kata sedikit langsung anaknya marah. Jadi dari pertanyaan ini bagaimana saya menimbulkan kesadarannya. Jadi ketika di kelas di awal itu memberikan pertanyaan-pertanyaan supaya mereka nanti bisa jawab sendiri. Dari kesepakatan itu, dari keyakinan itu tadi, kalau kamu ini, kamu akan seperti apa? Nah, saya mengajak mereka dewasa. Ya, tinggal diperbaiki saja. Tinggal diperbaiki katanya, bukan yang tadi. Nah, jadi dia diberikan pertanyaan supaya mereka dewasa. Memantau dari CCTV, pemantau. Itu, saya ini ya, agak malu memang bahas kira-kira kelas. Karena kan saya sebagai guru yang paling baik ya, saya ini kan tidak pernah marah ya Miss ya. Saya tidak pernah marah lagi. Alhamdulillah saya tidak pernah marah lagi. Sejak saya Ya Allah kena bully ya nanti. Inilah ya saya sehari sudah saya ingatkan kemarin itu Miss Puput nanti duduknya mantep-mantep ada di situ gitu kan. Ya memang agak malu ya. Sebenarnya kalau belajar sabar itu ke Miss Martini mungkin yang pelan, ngomongnya pelan. Karena memang gestur tubuh ini mempengaruhi Miss Martini. Mempengaruhi anak. Saya diam, kamu terlambat. Anak terdekan Miss. Ternyata gestur itu mempengaruhi Miss. Jadi yang kedua selain membuat anak dewasa dengan memberikan pertanyaan seperti Miss. Jadi yang kedua adalah gestur tubuh kita. Jadi yang beda memang Miss ya jadi jangan jadi untuk nomor 2-nya Miss bagian adalah merubah gestur tubuh kita. Jangan lagi ya gestur tubuh kita Miss. Karena memang Miss saya akui ya dahulu kala saya coba ngomong kamu terlambat. Saya itu kayak gitu. Saya nggak marah, tapi karena mereka tahunya saya itu sedang, hanya karena pertanyaan, kamu nggak tugas? Anak itu sudah gemeter duluan, karena ya sudah nggak apa-apa, beneran ya itu rombongannya yang di atas yang Miss nanti ya sampai nanya berkali-kali Miss Puput datang nggak? Padahal saya nggak marah Pak, ya udah kalau nggak ada, Miss Puput marah tidak? Ya tidak dipakai tadi ya saya pengen marah. Nah artinya Miss nomor 2-nya ya kalau saya pribadi gestur tubuh itu penting. Jadi iya kamu terlambat nak. Coba dibantu Miss. Coba dibantu Miss kalau saya pribadi kalau mengajak anak atau memberikan pertanyaan anak yang dia sendiri akan menjawabnya, lalu bisa jadi kesepakatan atau keyakinan luas dan tentu saja kata-kata positif dan gestur atau mimik wajah ya. Terima kasih. Ya bisa yang lain ya. Silakan Miss Ayu berbagi. Coba Miss Ayu. Baik ya Miss Edi. Berbagi ya. Saya tidak lagi wali kelas. Tahun ini aja bro. Tahun kemarin. Pakai emosi itu. Nah sekarang begini ya. Kalau
kemarin itu kita membuat kesepakatan kelas, kita sebagai guru cuma satu arah, siswa ini hanya pelaksana ya. Karena kan sudah anak susah, Miss kayak buat. Nah, karena kita belajar di CGP ini tidak begitu salah. Siswa menempel kayak misalnya, kira-kira apa nak keyakinan keras kita, kira-kira kamu sanggup melakukannya. Nah mereka tulis, ditempel 1, misalnya Ayu, ditempel 2, dia tahu kita foto dia nempel. Berarti dia harus melaksanakan. Malu kan sudah ditempel dan melaksanakan. Itu saja ya. Kemudian kita sosialisasi, sudah kita ketik rapi, kita sosialisasikan. Inilah kesanggupan kalian. Sedikit saja Miss, asal mereka ingat. Banyak-banyak mereka tidak ingat dan tidak dilaksanakan. Misal malu datang terlambat, seperti kita guru ya, malu datang terlambat, malu cepat pulang, kata sengaja dia kita laksanakan. Malu tidak mengumpulkan tugas, dikit-dikit baik. Banyak mereka rajin menghafal tapi tidak laksanakan. Sedikit asal itu dilaksanakan secara konsisten. Kalau kita belajar tingkat bahasanya Mas ya, seperti gestur tubuh. Saya juga orangnya ketawa katanya terkejam, saya pernah dikatakan oleh terkejam. Hanya saya mengingatkan, rapi. Karena dia diam terus kan, saya tanya, sudah rapi mengerjakan tugas? Sudah berapa kali kamu gak ngumpul tugas? Nah itu yang saya marah. Sementara saya selalu memaksa anak itu untuk berani bicara ke depan. Kalau bahasa Indonesia itu harus ya. Nah tiba-tiba saya dapat gelar guru terkejam. Memang apa yang saya lakukan? Mungkin karena melihat saya tidak pernah senyum saya itu susah. Senyum juga masih itu tidak senyum. Susah ya. Jadi tinggal kita belajar mengubah kalimat kita saja. Ya nanti saya analisis kalimatnya ya. Sama. Hanya kalimatnya saja. Mungkin ya tubuh tadi ada bisa seperti dia tahu orangnya tidak marah. Jadi itu bagaimana? Kira-kira pernah marah lagi dari saya kalau Sigit Ari tidak boleh. Itu sebagai teman, nggak boleh. Sebagai teman. Iya, jadi kita sama-sama Jadi belajar. harus pakai manajer ya, Bapak Ibu. Ya, kita sama-sama belajar. Saya juga belajar, Bapak dan Ibu juga belajar. Mari kita terapkan sama-sama di semester 2. Kita belum tamat ya semester 2. Belum ya semester 2 akhir kami baru tamat kan belum lulus. Yuk, gitu saja Miss Leni. Oke, kalau tamat dari saya Bapak Ibu ya, kalau saya itu kadang-kadang justru dimanfaatkan situasi Bapak Ibu. Mungkin karena orang mandang saya wakil kurikulum, kadang saya nggak marah tapi gimana kalau saya nelpon siswa nggak diangkat, kemudian di situ telepon diangkat, gitu kan? Jadi lebih ke posisi. Kadang orang suka dan saya kadang-kadang merasa Bapak Ibu nanti dimarah disuntas. Nah, saya nggak marah. Sebenarnya itu juga yang mau menjadi jadi sayanya susah gitu. Tapi Bapak Ibu, yang benar kata Miss Nyayu, ada beberapa kesalahan ya, kekeliruan ketika membuat kesepakatan kelas. Kadang-kadang kita tidak melibatkan siswa secara penuh, bertanya tapi tidak secara penuh sehingga mereka tidak sadar. Dan yang saya lakukan tipis-tipis adalah mengingatkan kembali kesepakatan kelasnya. Kalau sudah mulai nggak karuan, saya akan ingatkan kemarin kita gimana, atau mau diperbaiki kesalahannya, kesepakatannya. Nah itu yang saya lakukan. Tapi misi ini itu tadi ya yang saya sampaikan, ke depan akan banyak perubahan, perbaikan sama-sama. Mungkin walaupun hanya keyakinan kelas, tapi satu program itu harus digiring, dipantau dan dievaluasi baru bisa berhasil secara keseluruhan. Ya, jadi ini bukan berbicara pribadi-pribadi, tapi untuk semua kita, Bapak Ibu ya. Nah itu barangkali. Ya. Berarti ada satu hal yang memang totalitas akan berubah nantinya dengan budaya positif. Ya, betul. Terutama terkait di kesiswaan di situ semua poin hilang. Zero. Ada yang tetap ada Mistian, jadi nggak mungkin juga kita menghilangkan peraturan-peraturan seperti misalkan berbuat asusila kan juga harus reflektif kan. Jadi adanya istilahnya keyakinan sekolah, keyakinan kelas, tapi peraturan itu tetap ada untuk mengorganisir hal-hal yang memang di luar kendali Bapak Ibu ya. Misalkan ya kita nggak menutup kemungkinan kan anak-anak kita itu melakukan sesuatu. Jadi artinya seperti yang Ibu fasilitator saya bilang, bisa jadi satu saat kita menjadi seorang penghukum, bisa jadi, ya kan kalau memang sesuai konteksnya. Kalau misalkan anak berbuat asusila, apakah masih harus disenyumi kemudian selesai kan juga kan? Berarti memang harus ada
hal-hal yang menjadi peraturan. Artinya ada batasan, budaya Ya. positif ini bisa diterapkan Betul. secara total. Ada juga yang nggak bisa. Ya, benar. Nah itu yang mungkin barangkali ke kita warga sekolah perlu dikasih batasan. Ya, benar. Batasan Jadi yang jelas. betul. Jadi misalkan terlambat itu kan bisa ya. Kemudian ya yang pokoknya yang budaya ya. Tapi peraturan rasanya tetap harus ada. Tidak boleh dihilangkan. Ya. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup? 5 menit. Saya mau ngomong enggak? Ngomong baik. Baik, terima kasih kepada ketiga narasumber. Walaupun narasumber ini barangkali juga ada yang bertentangan hati, geli-geli gitu ya. Karena depan atau sini? Biar lebih alami. Ya karena gitu ya. Jadi memang idealnya tidak menghilangkan segala yang tadi disebutkan sebetulnya. Jadi pada posisi tadi menyebutkan penghukum juga perlu, ya karena saya ingat dulu ada salah satu anak kita yang dulu melakukan tindakan, ternyata dari seorang psikolog mengajarkan juga seorang anak ketika melakukan kesalahan tidak boleh tidak dihukum. Misal di rumah, walaupun uang Rp5.000 hilang, tetap harus diberikan sanksi. Saya belajar dari situ. Ketika anak saya yang saya sebutkan kemarin mengambil salah satu uang kami dalam jumlah yang kecil, saya pukul tangannya. Dari situ dia belajar. Jadi pernah, ini pengalaman pribadi ya, uang yang diambil itu 100.000 dibagikan dan diminta oleh teman-teman satu lingkungan di RT. Saya ingat saya izin sama Bu Betty, saya harus menyelesaikan satu kasus di keluarga saya demi kebaikan anak ini ke depan. Anak saya pukul tangannya. Setelah saya pukul, saya datangi semua anak yang dibagi uangnya tadi. Saya temuin geruk semua orang tuanya sampai uang 100.000 itu kembali. Iya, saya sampaikan walaupun ada orang tua yang tidak suka. Saya ingat itu hari Sabtu. Saya izin Bu Betty, saya izin. Istrimu tidak saya suruh kerja. Saya harus menyelesaikan masalah ini supaya anak saya paham bahwa di keluarga pun ada sanksi yang tegas diberikan kepada anak. Saya pukul tangan anak saya sampai merah, pakai tangan sendiri. Cetak. Kenapa? Belajar dari psikolog. Belajar dari psikolog tadi, ya. Waktu kasus anak kita yang dulu dites ternyata tidak klepto, kita berhentikan. Nah, saya belajar dari situ. Anak tidak boleh Pak dibiarkan, harus ada sanksi supaya dia tahu. Sampai sekarang berapapun uang yang diletakkan di rumah tidak ada yang berani mengambilnya. Kenapa? Karena mereka sudah tertanam. Itu dari masa kecil. Nah, artinya di sini juga sama. Bapak Ibu barangkali yang sudah lama, kecuali yang baru, tahu juga sama saya gitu. Ya, apa yang saya lakukan di zaman dengan masih duet dengan Miss Nopi, ya. Apa istilah kita dulu? Densus 8, Masya Allah, ya. Semua pencuri ketemu dengan kita, gitu ya, dengan cara yang kita lakukan, gitu. Yang saya sendiri taruh dengan Miss Nopi, gitu ya. Nah, ini kadang-kadang juga kita pahami. Tapi dengan menjadi seorang manajer tadi merupakan satu hal yang sangat perlu. Kenapa? Budaya untuk mengkomunikasikan segala sesuatu dengan anak merupakan satu hal yang sangat baik. Ya, kasus anak tadi juga dengan komunikasi yang baik dari hati ke hati ternyata memunculkan sesuatu yang lebih baik memang. Kenapa? Karena mereka mampu mengungkapkan alasannya kenapa saya melakukan itu. Dan kita juga harus meluruskan, karena kita sebagai seorang manajer yang tahu jawabannya, yang tahu nanti apa yang terjadi pada saat dia melakukan itu, kita sampaikan dengan baik. Ketika kamu melakukan ini yang akan terjadi. Artinya tingkat pemahaman mereka barangkali tidak sampai ke sana, sehingga mereka melakukan itu. Zaman kita SMP, SMA, saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman dan cerita sendiri-sendiri. Mungkin yang belum berhijab, mungkin yang masih suka ngambil uang teman, menjahili teman, masang lem di kursi misalnya, atau pernah dulu teman saya ada yang capek sampai letakkan di bawah. Itu kan satu hal yang menjadi pelajaran bagi kita. Anak-anak juga demikian. Anak-anak juga demikian. Semua yang mereka lakukan di sekolah ini adalah bagian dari pembelajaran hidup mereka. Tinggal bagaimana kita meluruskan mereka sesuatu yang dulu menjadi pengalaman berharga kita sebagai pribadi menjadi pengalaman untuk kita bagi ke mereka sebagai seorang guru, atau bahkan sampai ke puncaknya yaitu sebagai seorang manajer. Jadi jangan pernah malu
saya belajar dari bagaimana Miss Puput, saya belajar dari seorang guru tadi disebutkan Miss Dian, saya belajar dari Miss Munta, saya belajar dari Miss Novi, saya belajar dari Miss Yani. Semua Bapak Ibu adalah bagian dari pembelajaran saya. Oh, si A ini begini saya harus menyikapinya. Si B ini begini saya menyikapinya. Ya, dan itu sulit Bapak Ibu. Sulit. Satu hal yang pasti, semua Bapak Ibu 35 guru tidak mungkin 35 sikap dengan satu penyikapan yang sama. Artinya akan disikapi dengan 35 cara yang berbeda. Ada yang sama barangkali di antara 35-nya, tapi yang pasti 35-nya pasti akan berbeda. Jadi kalau ada penyikapan saya terhadap si A berbeda, si B berbeda, si C berbeda, itulah cara. Itulah cara yang harus dilakukan supaya penyikapan ini memberikan hasil dan dampak yang lebih baik. Saya kira itu dari saya pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, terima kasih. Oke, Bapak Ibu 1 jam setengah bersama Bapak Ibu nggak terasa ya. Berarti kita cukupkan Bapak Ibu karena waktunya sudah selesai. Dan kenapa uang bisa dipantun ya? Silakan bisa dipantun dulu. Kan tadi pantun pembuka, sekarang pantun penutup. Makan sambal kue ini, lega rasanya, tiada bosan. Demikian acara ngopi hari ini. Semoga diterapkan jadi kebiasaan. Allah yang balas. Iya, baik Bapak Ibu, cukup sekian dari kami bertiga. Mohon maaf untuk semua kesalahan dan mohon ampun kepada Allah atas semua kehilapan. Terima kasih Bapak Ibu atas bantuannya. Walaupun adalah sebuah aksi nyata tugas CGP, tapi harapannya bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa terapkan ya Bapak Ibu di hari ini. Terima kasih.